Selamat datang di ruang refleksi dan motivasi ini, sebuah tempat di mana kita belajar melihat kehidupan dengan cara yang lebih dalam, bukan sekadar melewati hari demi hari tanpa arah. Di sini, kita akan menyingkap rahasia pola pikir yang telah diuji oleh waktu, pola pikir yang mampu mengalahkan segala halangan, ujian, bahkan rasa takut yang kerap membelenggu manusia. Stoikisme, sebuah filsafat kuno dari Yunani dan Romawi, memberi kita sebuah prinsip sederhana namun luar biasa. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan dan terima dengan tenang apa yang berada di luar kuasamu. Pola pikir ini, jika benar-benar dihayati, menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Kita seringkali terseret dalam arus kemarahan, kecemasan atau ambisi yang tak berujung, padahal sebagian besar darinya lahir dari hal-hal yang tidak berada dalam kuasa kita. Dengan pola pikir stoik ini, hidup tidak lagi menjadi medan pertempuran yang menakutkan, melainkan sebuah perjalanan yang dapat kita lalui dengan keteguhan, ketenangan, dan kebijaksanaan. Dan disinilah perjalanan kita dimulai. Poin 1, kendalikan yang bisa dikendalikan. Seringkali kita merasa hidup ini terlalu berat. Kita mengeluh tentang pekerjaan yang tidak sesuai harapan, tentang orang-orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil, tentang keadaan ekonomi yang tak kunjung membaik, bahkan tentang cuaca yang tidak bersahabat. Tanpa kita sadari, kita membiarkan pikiran kita habis terkuras oleh hal-hal yang sama sekali tidak berada dalam kendali kita. Inilah akar dari penderitaan manusia, berusaha menggenggam sesuatu yang sejak awal tidak pernah bisa kita kuasai. Para filsuf stoik mengajarkan sebuah prinsip sederhana, namun sangat dalam. Kendalikan hanya apa yang ada di dalam kuasamu, dan lepaskan sisanya dengan ketenangan. Prinsip ini bukan sekadar teori kuno yang usang, tetapi sebuah pola pikir yang, jika dipraktikkan, mampu mengubah cara kita melihat hidup. Epictetus, seorang filsuf stoik yang dulunya seorang budak, dengan tegas berkata, "Hal-hal di luar kendali kita bukanlah milik kita, maka jangan gantungkan kebahagiaanmu pada mereka." Pernahkah Anda merasa cemas menunggu hasil wawancara kerja, atau resah menanti kabar dari seseorang, atau kesal karena orang lain tidak menanggapi Anda sesuai ekspektasi? Semua itu adalah contoh nyata dari bagaimana kita sering menyerahkan ketenangan kita kepada hal-hal eksternal. Padahal kita tidak bisa mengontrol keputusan pewawancara. Kita tidak bisa mengatur reaksi orang lain. Bahkan kita tidak bisa memaksa dunia untuk berjalan sesuai kehendak kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah persiapan kita, usaha kita, dan sikap kita dalam merespons hasil akhirnya. Ketika kita menyadari batas antara kendali dan ketidakberdayaan, hidup menjadi jauh lebih ringan. Lihatlah badai yang mengguncang laut. Kapal kecil yang rapuh bisa tenggelam jika nakhodanya sibuk mengutuk badai. Tetapi seorang pelaut bijak tidak akan membuang tenaga untuk marah pada badai. Ia hanya akan fokus mengendalikan layar, kemudi, dan arah kapal. Ia tahu badai adalah di luar kendalinya, tapi bagaimana ia menavigasi kapal adalah sepenuhnya tanggung jawabnya. Begitu pula kita. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini bisa diterapkan secara sederhana. Misalnya, saat seseorang menghina Anda tidak bisa mengendalikan kata-kata yang keluar dari mulutnya, tapi Anda bisa mengendalikan reaksi Anda. Apakah akan tersulut emosi? Atau tetap tenang karena Anda tahu harga diri tidak ditentukan oleh opini orang lain? Atau saat pekerjaan terasa berat, Anda mungkin tidak bisa mengubah sistem perusahaan, tetapi Anda bisa memilih untuk bekerja dengan dedikasi, melatih kesabaran, dan menjaga integritas. Mengendalikan apa yang bisa dikendalikan berarti belajar menguasai diri, bukan dunia. Kita tidak bisa menghentikan waktu, tetapi kita bisa memilih bagaimana mengisi waktu itu. Kita tidak bisa menghindari kematian, tetapi kita bisa memilih bagaimana menjalani hidup sebelum kematian itu tiba. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain, tetapi kita bisa memilih untuk menjaga pikiran kita tetap jernih. Sikap inilah yang membuat para stoik terlihat teguh di tengah badai kehidupan. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memimpin salah satu kerajaan terbesar di dunia, setiap hari menghadapi pengkhianatan, peperangan, dan intrik politik. Namun dalam catatan pribadinya yang kemudian dikenal sebagai Meditations, ia menulis dengan nada yang tenang, "Kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Sadari ini,
dan kamu akan menemukan kekuatan. Kata-kata itu lahir bukan dari ruang yang nyaman, melainkan dari kehidupan yang penuh tekanan. Bayangkan jika pola pikir ini menjadi bagian dari diri kita. Setiap kali kegagalan datang, kita tidak lagi jatuh dalam jurang putus asa, karena kita tahu kita sudah melakukan yang terbaik sesuai kendali kita. Setiap kali ada orang yang meremehkan, kita tidak lagi mudah tersulut amarah, karena kita tahu opini mereka bukanlah refleksi dari nilai diri kita. Setiap kali ada keadaan yang tidak sesuai harapan, kita belajar menerima dengan lapang dada, sambil tetap berusaha di ruang yang memang menjadi tanggung jawab kita. Mengendalikan yang bisa dikendalikan bukan berarti pasrah atau menyerah. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kekuatan batin. Kita berhenti membuang energi pada hal-hal yang sia-sia dan mengarahkannya pada hal-hal yang nyata bisa kita perbaiki. Dengan begitu, kita tidak hanya lebih tenang tetapi juga lebih efektif dalam menghadapi hidup. Pada akhirnya, dunia luar akan selalu penuh dengan ketidakpastian. Namun dengan prinsip stoik ini, kita memiliki jangkar yang kokoh. Tidak peduli seberapa keras gelombang menghantam, kita tetap teguh. Karena kita tahu, kebebasan sejati bukanlah tentang menguasai dunia, melainkan menguasai diri sendiri. Poin 2, terima yang tak bisa diubah. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa kita ubah meski sekeras apapun kita berusaha. Kita tidak bisa memilih di keluarga mana kita dilahirkan. Kita tidak bisa menghentikan hujan yang turun saat kita sudah berencana bepergian. Kita tidak bisa menunda usia yang terus bertambah, dan kita tidak bisa menghentikan kematian yang pada akhirnya akan datang. Namun ironisnya, justru pada hal-hal inilah banyak manusia menghabiskan energi emosinya. Kita marah pada kenyataan, kecewa pada takdir, dan terus menolak sesuatu yang sejak awal berada di luar jangkauan kendali kita. Stoikisme memberi kita pelajaran berharga. Jika kita ingin hidup dengan tenang, maka kita harus berdamai dengan realitas. Epictetus berkata, "Jangan menginginkan sesuatu terjadi seperti yang kamu kehendaki, tetapi kehendaklah agar sesuatu terjadi sebagaimana adanya, dan hidupmu akan damai." Kalimat ini bukan ajakan untuk menyerah, melainkan undangan untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Sebab melawan sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menambah penderitaan, sementara penerimaan membuka jalan bagi kebebasan batin. Pikirkanlah sejenak, betapa banyak dari penderitaan kita yang bukan datang dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari perlawanan kita terhadap kenyataan. Seseorang kehilangan pekerjaannya, lalu ia jatuh dalam kesedihan yang panjang bukan semata-mata karena kehilangan itu, tetapi karena ia menolak menerima bahwa hidup selalu bergerak dan pekerjaan bisa datang dan pergi. Seseorang ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, lalu ia merasa hidupnya hancur. Bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena ia tidak mau menerima bahwa manusia bebas untuk pergi dan cinta tidak selalu abadi. Penerimaan bukanlah kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kekuatan sejati. Karena hanya orang yang kuat yang mampu melihat kenyataan apa adanya, tanpa berusaha menutupinya dengan ilusi. Kita boleh menangis, kita boleh merasa sakit, tetapi pada akhirnya kita harus berkata kepada diri sendiri, "Beginilah kenyataannya, aku tidak bisa mengubahnya. Yang bisa kulakukan hanyalah menerima dan melangkah maju." Bayangkan air sungai yang mengalir. Jika kita berusaha menghentikannya dengan tangan kosong, kita hanya akan kelelahan dan kecewa, sebab arus akan tetap mengalir. Tetapi jika kita menerima aliran itu, kita bisa belajar berenang, bahkan memanfaatkannya untuk sampai ke tujuan. Demikian pula dengan kehidupan, kita tidak bisa menghentikan perubahan, tidak bisa membekukan waktu, tidak bisa menolak kehilangan. Yang bisa kita lakukan hanyalah menyesuaikan diri, menerima alirannya, dan menjadikannya bagian dari perjalanan kita. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf yang hidupnya penuh beban tanggung jawab, menulis dengan nada yang menenangkan, "Cintailah apa yang terjadi padamu, karena itu telah ditenun ke dalam takdir hidupmu." Inilah yang disebut amor fati, cinta pada takdir. Tidak hanya menerima apa yang tidak bisa diubah, tetapi bahkan merangkulnya sebagai bagian dari diri kita. Sebab tanpa penderitaan kita tidak akan belajar ketabahan. Tanpa kehilangan kita tidak akan memahami makna syukur. Tanpa keterbatasan, kita tidak akan mengenal nilai dari waktu yang kita miliki. Lihatlah orang yang terus menolak kenyataan.
Hidupnya penuh amarah, penuh keluhan, penuh rasa tidak puas. Dia harus diacintuasin dari pikirannya sendiri. Sebaliknya, orang yang mampu menerima kenyataan meskipun pahit menemukan kebebasan. Ia tidak lagi terikat pada seharusnya, tetapi berdamai dengan adanya. Dari sana ia mendapatkan kekuatan untuk melangkah, bukan dengan beban, tetapi dengan hati yang lebih ringan. Tentu, menerima tidak berarti kita berhenti berusaha. Menerima bukanlah menyerah. Menerima berarti kita tidak lagi membuang tenaga pada hal-hal yang mustahil diubah, melainkan mengarahkan energi itu pada hal-hal yang masih bisa kita lakukan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa belajar darinya. Kita tidak bisa menghentikan usia, tetapi kita bisa memilih bagaimana menjalani setiap hari yang tersisa. Kita tidak bisa menghindari kematian, tetapi kita bisa memilih untuk hidup dengan bermakna sebelum kematian itu tiba. Dengan penerimaan, kita mengubah penderitaan menjadi pelajaran dan kehilangan menjadi pengingat untuk lebih menghargai apa yang masih ada. Hidup memang tidak selalu sesuai keinginan, tetapi hidup selalu memberi kita kesempatan untuk memilih sikap. Dan di sanalah letak kebebasan sejati, menerima dengan lapang dada, lalu melangkah dengan ketenangan. Pada akhirnya, dunia tidak pernah berjanji untuk berjalan sesuai kehendak kita. Tetapi ketika kita belajar menerima apa yang tidak bisa kita ubah, maka kita berhenti menjadi musuh dari kehidupan itu sendiri. Kita mulai melihat kenyataan bukan sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk kita. Dengan begitu, hati kita menjadi lebih kuat, pikiran kita lebih jernih dan jiwa kita lebih bebas. Poin 3, disiplin pikiran lebih penting dari motivasi. Kebanyakan orang menunggu datangnya motivasi sebelum bergerak. Mereka berkata, "Aku akan mulai berolahraga ketika semangatku muncul," atau "Aku akan menulis, bekerja, atau belajar ketika aku merasa terinspirasi." Seolah-olah motivasi adalah syarat utama untuk melakukan sesuatu yang penting. Padahal bila kita jujur, motivasi itu rapuh, singkat, dan seringkali tidak hadir ketika kita paling membutuhkannya. Stoikisme mengajarkan kita sebuah prinsip yang jauh lebih kokoh. Jangan bergantung pada motivasi, tetapi latihlah disiplin pikiran. Motivasi adalah api kecil yang mudah padam ditiup angin keadaan, sementara disiplin pikiran adalah bara yang terus menyala meski badai mengguncang. Dengan disiplin, kita tidak lagi bergantung pada suasana hati atau dorongan sesaat, melainkan pada keputusan sadar untuk melakukan yang benar, terlepas dari rasa malas, takut, atau bosan. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah menegaskan, "Jangan katakan bahwa kamu akan berfilsafat esok hari. Mulailah sekarang, sebab jika kamu menunda, kebiasaan menunda itu akan menjadi bagian dari dirimu." Kalimat ini sederhana tetapi mengandung kekuatan besar, sebab manusia terlalu sering menunggu momen yang tepat, padahal momen itu tidak pernah datang. Hanya disiplin yang mampu membuat kita konsisten. Bayangkan seorang atlet, ia tidak bisa hanya mengandalkan motivasi untuk berlatih setiap hari. Ada hari-hari ketika tubuh terasa lelah, ada hari-hari ketika cuaca buruk, ada hari-hari ketika semangat sama sekali hilang. Namun seorang atlet sejati tetap berlatih karena ia mengandalkan disiplin, bukan sekadar dorongan emosional. Demikian pula dalam hidup kita, apakah dalam belajar, bekerja, membangun karakter, atau menjaga kesehatan. Yang menentukan bukanlah seberapa sering kita termotivasi, melainkan seberapa disiplin kita dalam melangkah meski tanpa semangat. Disiplin pikiran berarti melatih diri untuk berpikir dan bertindak berdasarkan nilai, bukan perasaan sesaat. Stoikisme menekankan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dijalani sesuai dengan kebajikan, keadilan, kebijaksanaan, keberanian, dan pengendalian diri. Tetapi kebajikan tidak pernah tumbuh hanya dengan motivasi. Ia lahir dari latihan yang konsisten, dari disiplin yang tidak pernah berhenti. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang memimpin di tengah tekanan perang dan intrik politik, menulis kepada dirinya sendiri dalam Meditations, "Bangunlah setiap pagi dengan pikiran, aku memiliki pekerjaan sebagai manusia. Aku diciptakan untuk bekerja, bukan untuk berbaring di tempat tidur seperti hewan yang hanya mencari kesenangan." Itu adalah pengingat yang ia ulang kepada dirinya, bukan karena ia selalu termotivasi, tetapi karena ia tahu disiplin adalah kewajiban.
Kita pun sering mengalami hal serupa. Ada hari-hari ketika kita tidak ingin bekerja, tidak ingin belajar, tidak ingin bangun dari tempat tidur. Tetapi jika kita membiarkan diri hanya digerakkan oleh motivasi, maka hidup kita akan berjalan tanpa arah, terombang-ambing oleh suasana hati yang berubah-ubah. Disiplin pikiranlah yang menjadi jangkar. Ia membuat kita tetap bergerak maju, meski hati menolak. Ia membuat kita tetap melangkah meski semangat sedang redup. Pikirkanlah, motivasi adalah hadiah tetapi disiplin adalah senjata. Motivasi mungkin datang dan pergi, tetapi disiplin bisa kita latih hari demi hari sampai menjadi bagian dari diri. Dengan disiplin, kita tidak perlu menunggu semangat datang, karena kita sudah terbiasa berjalan tanpa harus didorong. Lihatlah perbedaan dua orang. Yang pertama hanya bekerja ketika ia merasa bersemangat. Ia akan mudah berhenti ketika suasana hati berubah. Yang kedua bekerja dengan disiplin, apapun yang terjadi. Perlahan, orang kedua akan melampaui yang pertama. Bukan karena ia selalu lebih berbakat, tetapi karena ia tidak berhenti. Disitulah rahasia keberhasilan tersembunyi. Bukan pada semangat yang meledak sesaat, tetapi pada ketekunan yang bertahan lama. Disiplin pikiran juga melindungi kita dari godaan emosi. Dalam menghadapi hinaan, kita bisa menahan diri untuk tidak membalas dengan amarah karena kita sudah melatih pikiran untuk tetap tenang. Dalam menghadapi kegagalan, kita bisa tetap berusaha karena kita tahu bahwa kegagalan hanyalah bagian dari perjalanan. Semua itu tidak mungkin tercapai dengan motivasi belaka. Ia hanya bisa lahir dari kebiasaan disiplin. Pada akhirnya, pola pikir stoik ini mengajarkan kita, jangan menunggu dorongan untuk bertindak. Lakukanlah yang benar apapun yang terjadi. Disiplin akan menuntun kita ke arah kebebasan, karena kita tidak lagi diperbudak oleh suasana hati. Disiplin akan membawa kita menuju kebijaksanaan, karena kita belajar konsisten dalam kebajikan. Motivasi adalah awal, tetapi disiplin adalah perjalanan. Penasihatinya mereka yang berdisiplin, yang mampu berjalan jauh. Poin 4. Kebahagiaan ada pada cara pandang, bukan keadaan. Banyak orang mengira bahwa kebahagiaan lahir dari keadaan, uang yang banyak, jabatan tinggi, rumah yang megah, atau pengakuan dari orang lain. Kita diajarkan untuk mengejar hal-hal itu sebagai jalan menuju rasa puas dan damai batin. Namun stoikisme menekankan sebuah kebenaran yang sering terlupakan. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang terjadi di luar diri kita, melainkan pada cara kita memandangnya. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jika Anda terganggu oleh sesuatu yang terjadi di luar diri Anda, rasa sakit itu bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari penilaian Anda terhadapnya. Pernyataan ini mengubah seluruh paradigma hidup, sebab ia menyadarkan kita bahwa dunia luar, apapun yang terjadi, hanya menjadi sumber kebahagiaan atau penderitaan sesuai dengan interpretasi kita sendiri. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaannya. Pada pandangan pertama, hal itu tampak sebagai bencana. Kehilangan pendapatan, keamanan, bahkan identitas diri. Kebanyakan orang akan terpuruk, mengeluh atau merasa hidupnya hancur. Namun seseorang dengan pola pikir stoik akan melihatnya dari sudut berbeda. Ia akan berkata, pekerjaan itu bukanlah sumber kebahagiaanku. Aku masih memiliki kemampuan, akal dan kebijaksanaan untuk melanjutkan hidup. Kehilangan ini hanyalah sebuah peristiwa yang bisa menjadi pelajaran. Dengan demikian, meski keadaan sama, pengalaman emosional yang muncul berbeda. Cara pandang ini menuntut latihan dan kesadaran. Tidak mudah mengubah perspektif ketika emosi sedang panas atau masalah terasa menekan. Tetapi disinilah latihan batin berperan. Dengan merenungkan apa yang benar-benar berada dalam kendali kita, pikiran, tindakan, dan sikap, kita mulai memahami bahwa hal-hal eksternal hanyalah perantara. Kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai musibah, atau sebagai pelajaran, atau sekadar bagian dari perjalanan hidup. Pilihan itu ada pada kita. Stoikisme juga mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kepuasan instan. Dunia selalu berubah, dan keadaan selalu berpindah. Jika kita menambatkan kebahagiaan pada perubahan itu, maka kita menjadi seperti daun yang terbawa arus, terguncang setiap saat oleh angin dan gelombang. Tetapi jika kita menambatkan kebahagiaan pada cara pandang kita sendiri, pada penilaian yang rasional dan bijaksana,
maka kita menjadi seperti batu yang kokoh di tengah sungai, tetap teguh meski air mengalir deras di sekitarnya. Selain itu, cara pandang yang bijak memungkinkan kita menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana yang sering diabaikan. Angin sepoi, senyum orang yang kita cintai, pekerjaan yang memberi arti, atau bahkan kemampuan untuk belajar dari kesalahan. Semua itu dapat membawa kepuasan batin jika kita melihatnya dengan kesadaran penuh, bukan dengan penilaian yang dipenuhi ambisi atau kecemasan. Kebahagiaan yang demikian tidak bisa dicuri oleh keadaan, karena ia lahir dari dalam diri sendiri. Prinsip ini juga menuntun kita untuk tidak terlalu terikat pada hasil. Seorang stoik tidak bergantung pada keberhasilan atau pujian untuk merasa bahagia. Ia bekerja dengan baik, berbuat adil, dan menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan, tetapi tidak membiarkan keadaan eksternal menentukan rasa damainya. Dengan kata lain, kebahagiaan bukan hadiah dari dunia luar, melainkan hasil dari penilaian dan pilihan batin kita sendiri. Epictetus menekankan, bukan peristiwa yang mengganggumu, tetapi pandanganmu tentang peristiwa itu. Maka dengan melatih cara pandang, kita bisa menghadapi kesulitan tanpa kehilangan ketenangan, menghadapi kemarahan tanpa terseret emosi, dan menghadapi kehilangan tanpa hancur. Kunci kebahagiaan bukan untuk mengubah dunia agar sesuai kehendak, tetapi mengubah cara kita memandang dunia. Ketika kita memahami prinsip ini, hidup menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi dikejar-kejar oleh ambisi kosong, tidak lagi terombang-ambing oleh pujian atau cercaan, dan tidak lagi terperangkap oleh ketakutan akan masa depan yang belum pasti. Kita menemukan kebebasan dalam pikiran, damai dalam hati, dan kepuasan yang tidak tergantung pada keadaan luar. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati adalah pilihan. Ia bukan sesuatu yang diberikan oleh dunia, melainkan sesuatu yang lahir dari keputusan sadar untuk melihat segala hal dengan kebijaksanaan. Dengan cara pandang yang benar, kita bisa tetap bahagia di tengah badai kehidupan, tetap teguh di tengah gejolak dunia, dan tetap damai meski segala sesuatu berubah di luar diri kita. Poin 5. Latih ketabahan dalam hal-hal kecil. Kita sering mengagungkan keberanian dan ketabahan saat menghadapi peristiwa besar, peperangan, krisis, kehilangan yang mendalam, atau keputusan hidup yang menentukan. Namun stoikisme mengajarkan sesuatu yang lebih subtil, namun sangat kuat. Ketabahan tidak hanya dilatih melalui ujian besar, tetapi terutama melalui hal-hal kecil yang kita alami setiap hari. Kebiasaan menghadapi kesulitan kecil itulah yang membentuk karakter dan mempersiapkan kita menghadapi badai besar kehidupan. Marcus Aurelius, kaisar yang juga seorang filsuf stoik, menekankan bahwa hidup sehari-hari adalah laboratorium latihan moral. Dalam keseharian, kita menemukan peluang untuk berlatih kesabaran, pengendalian diri, dan keteguhan hati. Menunggu dalam antrean panjang, menghadapi kritik ringan, menahan amarah saat orang lain bertindak tidak adil, semua itu adalah kesempatan untuk melatih ketabahan. Terlalu sering kita meremehkan hal-hal kecil, padahal dari sinilah karakter sejati lahir. Bayangkan seseorang yang setiap hari menghadapi gangguan kecil, suara bising, keterlambatan transportasi, atau rekan kerja yang sulit. Ia bisa memilih untuk marah, mengeluh, dan membiarkan dirinya terseret emosi. Tetapi orang bijak melihatnya sebagai latihan. Ia belajar menahan emosi, menata ulang pikiran, dan menjaga ketenangan. Perlahan latihan-latihan kecil ini menumbuhkan ketabahan yang kokoh, sehingga ketika peristiwa besar datang, kehilangan, kegagalan, atau pengkhianatan, ia tetap teguh. Epictetus pernah berkata, bukan hal besar yang membuat manusia menjadi baik, tetapi latihan yang konsisten dalam menghadapi hal-hal kecil. Kata-kata ini menekankan bahwa keberanian yang lahir tiba-tiba dalam situasi ekstrem tidak cukup. Keberanian yang langgeng lahir dari kebiasaan sehari-hari untuk memilih sikap yang tepat, meski situasi tampak sepele. Latihan ketabahan dalam hal-hal kecil juga mengajarkan kita untuk melihat dunia secara realistis. Dunia tidak selalu adil, orang lain tidak selalu bijak, dan peristiwa tidak selalu berjalan sesuai kehendak kita. Dengan membiasakan diri menerima hal-hal kecil yang tidak sesuai harapan, kita belajar menerima kenyataan secara lebih luas. Kita tidak lagi mudah terguncang oleh hal-hal di luar kendali, karena kita sudah terbiasa menghadapi ketidaknyamanan dalam bentuk yang lebih ringan.
Selain itu, ketabahan kecil membantu kita membangun kesadaran diri dan pengendalian batin. Saat kita memilih untuk tidak membalas komentar pedas, saat kita tetap tenang menghadapi kemacetan, atau saat kita menyelesaikan pekerjaan meski lelah, kita sedang melatih kekuatan batin. Kekuatan itu tidak terlihat oleh dunia, tetapi ia membentuk fondasi karakter yang tahan uji. Ia adalah ketahanan yang membuat kita mampu bertahan dalam ujian yang lebih berat nanti. Marcus Aurelius menulis, "Setiap hari, lihatlah dirimu diuji dalam hal-hal kecil. Jika engkau bisa tetap teguh di sini, engkau akan teguh dalam semua hal." Pernyataan ini mengajarkan bahwa ketabahan bukan sekadar kualitas heroik untuk momen langka, melainkan keterampilan hidup yang harus diasah terus-menerus. Kita sering mencari momen besar untuk membuktikan keberanian, tetapi stoikisme menekankan pentingnya proses. Latihan sehari-hari mungkin tampak remeh atau tidak penting, tetapi ia menyiapkan kita menghadapi kehidupan yang penuh ketidakpastian. Tanpa latihan ini, peristiwa besar akan menghancurkan kita, karena fondasi batin kita rapuh. Tetapi dengan latihan kecil, kita menjadi seperti batu karang yang kokoh di tengah gelombang. Latih ketabahan dalam hal-hal kecil berarti menata pikiran dan tindakan agar selaras dengan kebajikan, kesabaran, keberanian, pengendalian diri, dan keadilan. Setiap hari memberi kita kesempatan untuk berlatih dalam perkataan, tindakan, dan cara kita menghadapi situasi. Jika kita konsisten, ketabahan menjadi sifat yang melekat, bukan sesuatu yang hanya muncul sesekali. Pada akhirnya, hidup tidak bisa diprediksi. Ujian besar pasti akan datang, tetapi mereka yang telah berlatih menghadapi hal-hal kecil akan mampu menghadapinya dengan kepala tegak, hati tenang, dan pikiran jernih. Ketabahan yang lahir dari hal-hal kecil adalah fondasi dari kehidupan yang kuat, damai, dan bijaksana. Maka mulailah hari ini dengan melihat setiap tantangan kecil sebagai latihan, karena dari hal kecil itu lahir kekuatan besar yang akan menuntun kita sepanjang hidup. Poin 6. Pisahkan diri dari opini orang. Salah satu sumber terbesar penderitaan manusia adalah terlalu tergantung pada pendapat orang lain. Kita sering merasa bahagia ketika dipuji, sedih ketika dikritik, dan gelisah ketika diabaikan. Kita membiarkan diri kita terseret oleh opini eksternal, seolah-olah nilai diri kita ditentukan oleh penilaian orang di sekitar. Stoikisme menegaskan bahwa cara pandang ini adalah jebakan batin yang harus dilepaskan. Kebebasan sejati lahir ketika kita mampu memisahkan diri dari opini orang lain. Epictetus menegaskan, tidak apa yang orang lain katakan atau lakukan yang mengganggumu, tetapi penilaianmu terhadap hal itu. Kalimat sederhana ini membawa pengertian yang sangat dalam. Kita tidak bisa mengendalikan kata-kata orang lain, tidak bisa mengubah reaksi mereka, dan tidak bisa memastikan setiap orang memandang kita sesuai dengan harapan. Namun kita bisa mengendalikan sikap dan penilaian kita sendiri. Disinilah letak kekuatan batin yang sejati. Mengetahui bahwa validasi sejati datang dari diri sendiri, bukan dari dunia luar. Bayangkan seseorang yang setiap hari hidup terikat pada komentar media sosial, pujian teman, atau opini atasan. Ia akan selalu cemas, selalu takut salah, dan selalu merasa kurang. Apapun yang ia lakukan terasa kurang, karena ukuran kebahagiaan dan harga dirinya berada di tangan orang lain. Sebaliknya, seorang stoik melihat komentar itu hanya sebagai informasi, bukan kebenaran mutlak yang harus memengaruhi batin. Ia tetap menjalani hidup sesuai nilai dan kebajikan yang ia pegang, bukan menurut standar orang lain. Memisahkan diri dari opini orang juga berarti memahami batasan kendali kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menghargai kita, menyukai kita, atau menyetujui pilihan kita. Dunia penuh dengan perbedaan, dan setiap orang memiliki sudut pandang sendiri yang seringkali dipengaruhi oleh pengalaman, kepentingan, dan bias mereka. Jika kita bergantung pada opini mereka untuk merasa aman atau puas, kita menyerahkan kekuatan kita sendiri kepada hal yang tidak bisa kita kontrol. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Jangan biarkan orang lain merusak kedamaianmu. Apakah mereka memuji atau mencemooh? Itu adalah urusan mereka. Yang menjadi tanggung jawabmu hanyalah bagaimana kamu menanggapi." Kata-kata ini menegaskan satu hal penting. Orang lain bebas menilai, tetapi kita bebas memilih
apakah penilaian itu akan memengaruhi kita. Hanya mereka yang mampu menjaga jarak emosional dari opini eksternal yang dapat hidup dengan tenang. Prinsip ini juga melindungi kita dari perangkap kesombongan. Jika kita selalu bergantung pada pujian, kita menjadi rentan terhadap ego yang rapuh. Kita merasa hebat hanya ketika diakui dan merasa hancur ketika diabaikan. Dengan memisahkan diri dari opini orang, kita membangun kekuatan internal yang stabil. Kita tidak lagi membutuhkan lampu sorot dunia untuk merasa bernilai, karena kita tahu nilai diri kita sudah ditentukan oleh karakter, tindakan, dan integritas sendiri. Selain itu, memisahkan diri dari opini orang membuka ruang bagi kebebasan kreatif dan keberanian. Ketika kita tidak lagi takut dinilai, kita bisa bertindak sesuai dengan prinsip dan tujuan hidup kita, bukan sekadar untuk menyenangkan orang lain. Kita berani mengambil keputusan yang benar, meskipun tidak populer. Kita berani menghadapi kritik tanpa kehilangan ketenangan. Kita berani menjadi diri sendiri, karena kebahagiaan dan harga diri tidak lagi tergantung pada dunia luar. Praktik ini bukan berarti kita menutup diri dari saran atau masukan. Justru, seorang stoik yang bijak menggunakan opini orang sebagai bahan refleksi. Apakah kritik itu membangun dan sesuai dengan nilai yang kita pegang? Jika ia diterima sebagai pelajaran. Jika tidak, ia dilepaskan tanpa menimbulkan kegelisahan. Dengan begitu, kita tetap terbuka untuk belajar, tetapi tidak terperangkap dalam penilaian eksternal. Pada akhirnya, kebebasan batin muncul ketika kita memisahkan diri dari opini orang. Kita tidak lagi menjadi budak pujian atau cemoohan. Kita hidup dengan integritas, ketenangan, dan keyakinan. Dunia mungkin terus menilai, tetapi kita tetap teguh karena kita tahu nilai kita tidak tergantung pada mereka, melainkan pada diri sendiri. Dan disitulah letak kekuatan yang sejati. Kebebasan dari jeratan opini orang, kebahagiaan yang lahir dari penguasaan diri, dan ketenangan yang tak tergoyahkan oleh dunia luar. Poin 7. Hadapi ketakutan dengan rasionalitas. Ketakutan adalah salah satu emosi paling kuat yang membelenggu manusia. Ia datang tanpa diundang, menimbulkan kegelisahan, keraguan, bahkan bisa menghentikan langkah kita sebelum kita sempat mencoba. Kita takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan, bahkan takut akan hal-hal yang mungkin tidak pernah terjadi. Namun stoikisme mengajarkan kita sebuah kebenaran sederhana. Ketakutan hanya memiliki kekuatan sejati ketika kita menyerahkan diri pada ilusi dan imajinasi. Jika kita menghadapi ketakutan dengan rasionalitas, kekuatannya hilang, dan kita dapat bertindak dengan ketenangan dan keberanian. Epictetus menegaskan, bukan hal-hal itu sendiri yang menakutkan, tetapi pendapatmu tentang hal itu. Artinya, ketakutan tidak muncul dari dunia luar, tetapi dari cara kita menafsirkan dunia. Pikiran kita membesar-besarkan ancaman, menciptakan skenario terburuk yang seringkali tidak mungkin terjadi, dan membiarkan emosi mengambil alih akal sehat. Saat kita menyadari hal ini, kita mulai memahami bahwa sebagian besar ketakutan hanyalah bayangan pikiran, bukan kenyataan yang nyata. Bayangkan seseorang yang takut gagal dalam sebuah ujian atau proyek penting. Ketakutan itu membuatnya ragu, cemas, bahkan tidak bergerak. Namun jika ia menganalisis situasi secara rasional, apa yang bisa dipersiapkan, apa yang memang berada di luar kendali, apa langkah konkret yang bisa dilakukan, ia mulai mengubah energi ketakutan menjadi tindakan produktif. Ketakutan itu tidak hilang begitu saja, tetapi menjadi terkontrol, dan ia tidak lagi menjadi penghalang. Rasionalitas dalam menghadapi ketakutan juga mengajarkan kita untuk memisahkan kemungkinan dari asumsi. Dunia seringkali lebih netral daripada yang kita bayangkan. Orang lain mungkin tidak akan menolak seburuk yang kita takutkan. Kesalahan yang kita buat mungkin tidak seburuk yang kita bayangkan. Kehilangan yang kita takutkan mungkin bisa diganti atau diatasi. Dengan membedakan antara fakta dan persepsi, kita menghentikan pikiran untuk membesar-besarkan ancaman dan memberi ruang bagi ketenangan untuk muncul. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf stoik, menulis, jika hal-hal yang menakutkan datang, hadapilah dengan akal sehat. Pertanyaan pertama yang harus diajukan adalah, apakah hal ini benar-benar terjadi? Apakah ini berada dalam kendaliku? Jika iya, apa yang bisa kulakukan? Jika tidak, bagaimana aku bisa menerima dan melanjutkan? Pertanyaan sederhana ini adalah alat untuk memutus rantai ketakutan.
Ia memindahkan fokus dari imajinasi yang menakutkan ke tindakan yang rasional dan terkontrol. Menghadapi ketakutan dengan rasionalitas bukan berarti menekan emosi atau menjadi dingin. Justru, kita mengakui ketakutan itu ada, tetapi tidak membiarkannya menguasai diri. Kita memberi ruang untuk refleksi, evaluasi, dan langkah-langkah yang terukur. Dengan demikian, kita tetap manusiawi, tetapi tidak lagi menjadi budak ketakutan. Latihan sehari-hari juga penting. Ketika kita menghadapi ketidakpastian kecil, seperti berbicara di depan kelompok, mencoba hal baru, atau mengambil keputusan sulit, kita berlatih mengamati ketakutan, menilainya secara rasional, dan bertindak dengan bijak. Setiap latihan kecil memperkuat kemampuan kita menghadapi ketakutan yang lebih besar, hingga suatu saat kita dapat tetap tenang dalam situasi yang sangat menegangkan. Stoikisme juga mengingatkan kita bahwa kematian dan penderitaan adalah bagian dari kehidupan, dan ketakutan terhadap hal-hal itu tidak akan mengubah kenyataan. Dengan rasionalitas, kita belajar menerima kefanaan, menghadapi sakit dan menjalani hidup sepenuhnya tanpa dibelenggu bayangan ketakutan. Ketakutan bukan lagi musuh yang menakutkan, melainkan guru yang mengingatkan kita untuk bersiap bertindak dengan bijak dan menghargai setiap saat yang kita miliki. Pada akhirnya, menghadapi ketakutan dengan rasionalitas adalah kunci kebebasan batin. Ketika kita mampu menilai ancaman dengan akal sehat, mengendalikan persepsi, dan bertindak tanpa terbawa emosi yang menakutkan, kita menemukan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Dunia mungkin penuh ketidakpastian dan bahaya, tetapi pikiran yang rasional mampu menuntun kita melewati gelapnya rasa takut hingga kita dapat bergerak maju dengan keberanian, ketenangan, dan keyakinan dalam setiap langkah hidup. Poin 8. Jangan bergantung pada emosi sesaat. Emosi adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Mereka memberi warna, memberi sinyal, dan kadang menyelamatkan kita dari bahaya. Namun, ketika kita terlalu bergantung pada emosi sesaat, kita menyerahkan kendali atas hidup kita kepada sesuatu yang rapuh dan tidak stabil. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menjadi budak emosi, tetapi mengamati dan menilai mereka dengan akal sehat sebelum mengambil keputusan atau tindakan. Epictetus menekankan, jangan biarkan diri Anda dibawa arus emosi yang tiba-tiba. Anda memiliki akal, gunakanlah untuk menilai apa yang patut direspon dan apa yang tidak. Kalimat ini mengajarkan satu hal yang sederhana, namun sangat sulit dilakukan: memisahkan diri dari gejolak emosional. Emosi, baik marah, sedih, cemas, atau gembira, datang dan pergi seperti gelombang. Jika kita mengikuti setiap gelombang, kita akan terombang-ambing, kehilangan ketenangan, dan kadang bertindak dengan cara yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Bayangkan seseorang yang menerima kabar buruk, sebuah kritik yang pedas, kegagalan yang mengecewakan, atau pengkhianatan dari teman dekat. Reaksi spontan biasanya adalah marah, sedih, atau putus asa. Jika ia membiarkan emosi sesaat menguasai, ia mungkin mengucapkan kata-kata yang menyinggung, membuat keputusan impulsif, atau membiarkan kesempatan hilang karena rasa takut. Namun jika ia belajar menahan diri, mengamati emosi itu, dan menilainya dengan akal sehat, ia dapat merespon dengan bijak, menahan diri dari tindakan yang merugikan, dan tetap teguh menghadapi kenyataan. Kunci dari prinsip ini adalah kesadaran diri. Kita harus mengenali bahwa emosi adalah fenomena sementara. Mereka tidak permanen dan seringkali lahir dari persepsi yang belum tentu benar. Marah karena orang lain bertindak sewenang-wenang? Mungkin persepsi kita diperbesar oleh ego atau harapan yang tidak realistis. Cemas akan masa depan? Mungkin kita terlalu fokus pada kemungkinan yang belum tentu terjadi. Dengan menilai emosi secara rasional, kita membedakan antara apa yang nyata dan apa yang hanya reaksi batin sesaat. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, pikiran memiliki kekuatan untuk menjadikan hal baik sebagai kebahagiaan dan hal buruk sebagai penderitaan. Jangan biarkan emosi sesaat menyesatkan akalmu. Pesan ini mengingatkan bahwa kebahagiaan dan ketenangan bukan tergantung pada gejolak emosi, melainkan pada penguasaan diri dan rasionalitas. Kita bisa merasa marah atau sedih, tetapi kita tidak boleh membiarkan emosi itu menentukan sikap dan keputusan kita. Latihan sehari-hari sangat penting. Misalnya,
Ketika menghadapi kemacetan, bukannya mengutuk atau mengumpat, kita bisa memilih tetap tenang dan menggunakan waktu itu untuk refleksi atau mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Ketika dikritik, bukannya langsung tersinggung, kita bisa menilai apakah kritik itu benar dan membangun atau hanya pendapat yang tidak relevan. Setiap latihan kecil ini memperkuat kemampuan kita untuk tidak bergantung pada emosi sesaat, sehingga ketika ujian besar datang, kita dapat tetap teguh, tidak terbawa arus perasaan. Jangan salah sangka, stoikisme bukan mengajarkan untuk menekan emosi atau hidup tanpa rasa. Justru sebaliknya, kita mengakui emosi, memahami asalnya, dan menyalurkannya dengan cara yang bijak. Emosi yang terkendali menjadi alat, bukan beban. Dorongan untuk bertindak bukan impuls yang liar, melainkan keputusan yang rasional. Memisahkan diri dari emosi sesaat juga berarti kita mampu melihat hidup lebih jelas. Kita menjadi tidak terguncang oleh pujian, kritik, kegembiraan maupun kesedihan sementara. Dunia tetap berjalan, tetapi kita mampu menghadapinya dengan pikiran jernih dan hati yang tenang. Kita bertindak bukan karena terbawa perasaan, tetapi karena kebijaksanaan dan nilai-nilai yang kita pegang. Pada akhirnya, kebebasan batin lahir dari kemampuan ini. Saat kita tidak lagi bergantung pada emosi sesaat, kita tidak menjadi budak kondisi eksternal. Kita tetap tenang dalam badai, tetap fokus dalam kekacauan, dan tetap bijak dalam godaan atau tekanan. Emosi tidak lagi menguasai kita. Kita menjadi pengendali diri sendiri, pemilik pikiran dan hati yang mampu memilih jalan yang benar, meski dunia terus berubah di sekitar kita. Poin 9. Jadikan kesulitan sebagai latihan. Hidup tidak pernah bebas dari kesulitan. Setiap hari membawa tantangan, rintangan, dan hambatan dalam berbagai bentuk. Banyak orang mengeluh, merasa tertindas oleh keadaan dan berharap kehidupan lebih mudah. Namun stoikisme mengajarkan sebuah pandangan yang membebaskan. Kesulitan bukanlah musuh, melainkan latihan untuk memperkuat karakter, membentuk ketabahan, dan menumbuhkan kebijaksanaan. Setiap masalah yang kita hadapi adalah kesempatan untuk menjadi versi diri kita yang lebih kuat dan bijak. Epictetus menegaskan, kesulitan adalah batu loncatan bagi mereka yang mau belajar. Mereka yang menghindarinya melewatkan kesempatan untuk tumbuh. Kata-kata ini mengandung pesan yang sederhana, namun mendalam. Alih-alih menolak kesulitan, seorang stoik melihatnya sebagai sarana untuk melatih diri. Ia memahami bahwa setiap rintangan, sekecil atau sebesar apapun, adalah panggilan untuk melatih kesabaran, pengendalian diri, keberanian, dan kebijaksanaan. Bayangkan seseorang yang menghadapi kritik tajam di tempat kerja. Reaksi spontan mungkin adalah marah, tersinggung, atau menyerah. Namun jika ia melihat kritik itu sebagai latihan, ia akan menganalisisnya dengan tenang. Apakah kritik itu benar dan membangun? Bagaimana ia bisa memperbaiki diri? Dengan memandangnya sebagai latihan, orang tersebut mengubah situasi yang awalnya terasa menyakitkan menjadi sarana untuk berkembang. Kesulitan itu tidak lagi menjadi beban yang merusak, tetapi guru yang membimbing. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Ketahuilah bahwa segala yang menimpa manusia adalah untuk mengajarkan sesuatu. Jangan mengeluh tentang kesulitan, tetapi pelajari pelajarannya." Dalam perspektif ini, penderitaan dan tantangan sehari-hari, mulai dari kemacetan lalu lintas hingga kegagalan proyek, bukanlah hambatan yang harus dihindari, melainkan latihan yang menyiapkan kita menghadapi ujian yang lebih besar. Setiap kesulitan kecil memperkuat ketahanan batin, sehingga saat ujian besar datang, kita lebih siap, lebih sabar, dan lebih bijak. Kesulitan juga mengajarkan kita untuk mengendalikan pikiran dan emosi. Dunia tidak selalu berjalan sesuai kehendak kita. Orang lain tidak selalu adil, dan peristiwa tidak selalu sesuai harapan. Dengan menjadikan kesulitan sebagai latihan, kita belajar menahan diri, menyesuaikan diri, dan tetap teguh di tengah ketidakpastian. Kita menyadari bahwa kendali kita terbatas pada pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri, bukan pada dunia luar. Latihan menghadapi kesulitan tidak hanya bersifat internal, ia juga tercermin dalam interaksi kita dengan orang lain. Misalnya, menghadapi orang yang sulit menerima kritik tanpa emosi atau bekerja di tengah tekanan. Setiap momen ini adalah kesempatan untuk mengasah ketabahan. Jika kita konsisten, kita mulai membangun fondasi karakter yang kokoh, yang tidak goyah oleh rintangan.
tidak terguncang oleh pujian atau celaan, dan tetap teguh dalam prinsip yang kita pegang. Penting untuk diingat bahwa stoikisme bukan ajaran untuk mencari penderitaan, tetapi untuk menanggapi penderitaan yang tak terhindarkan dengan bijak. Dunia tidak selalu adil, dan kesulitan akan selalu hadir. Kita tidak bisa menghindarinya, tetapi kita bisa memilih bagaimana menanggapinya. Dengan memandang kesulitan sebagai latihan, kita mengubah perspektif. Dari korban menjadi peserta aktif dalam pembentukan diri, dari keluhan menjadi pembelajaran, dari kelemahan menjadi kekuatan. Seorang stoik sejati melihat setiap hambatan sebagai cermin diri. Kesulitan mengungkap sejauh mana ketabahan kita, sejauh mana pengendalian diri kita, dan sejauh mana kita mampu bertindak sesuai kebijaksanaan. Dengan latihan yang konsisten, kesulitan kecil sehari-hari melatih kita menghadapi ujian besar hidup tanpa kehilangan ketenangan atau integritas. Pada akhirnya, menjadikan kesulitan sebagai latihan adalah kunci untuk hidup yang bermakna dan kuat. Dunia tidak akan berhenti menantang kita, tetapi setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Dengan perspektif stoik ini, kita tidak lagi melihat kesulitan sebagai musuh, melainkan sebagai guru yang tak ternilai harganya, membimbing kita menuju ketabahan, kebijaksanaan, dan kebebasan batin yang sejati. Poin 10. Ingat keterbatasan waktu hidup. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga yang kita miliki, namun juga yang paling sering kita abaikan. Kita menghabiskan jam demi jam, hari demi hari, dalam kesibukan yang tiada akhir, mengejar hal-hal yang tidak abadi, atau menunda-nunda apa yang benar-benar penting. Stoikisme menekankan satu prinsip yang membebaskan sekaligus menegaskan. Hidup ini terbatas, dan kesadaran akan keterbatasan waktu adalah kunci untuk hidup yang bermakna dan terarah. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Jangan pernah lupa bahwa waktu yang tersisa untukmu terbatas." Jangan sia-siakan hidup ini pada hal-hal yang tidak penting. Kalimat ini bukan sekadar pengingat, tetapi seruan untuk hidup dengan kesadaran penuh. Setiap hari yang kita miliki adalah kesempatan yang tidak bisa diulang. Dengan memahami hal ini, kita mulai menilai ulang prioritas, membedakan antara yang mendesak dan yang penting, antara yang abadi dan yang sementara. Kesadaran akan keterbatasan hidup menuntun kita pada fokus dan disiplin. Bayangkan seseorang yang menyadari bahwa waktunya terbatas, tetapi masih menghabiskan waktu untuk membandingkan diri dengan orang lain, mengeluh tentang hal-hal kecil, atau menunda pekerjaan yang bermanfaat. Setiap menit yang terbuang adalah peluang yang hilang untuk belajar, berkembang, mencintai, dan berbuat baik. Sebaliknya, mereka yang menginternalisasi prinsip stoik ini akan lebih bijak dalam memilih bagaimana menghabiskan waktu mereka untuk hal-hal yang benar-benar membawa pertumbuhan, kebajikan, dan kepuasan batin. Epictetus menegaskan, kehidupan itu singkat, jangan biarkan orang lain atau hal-hal yang tidak penting mencuri waktumu. Milikilah kendali atas waktumu dan gunakanlah dengan bijak. Pesan ini mengajarkan bahwa banyak penderitaan muncul karena kita menyerahkan waktu kita pada hal-hal di luar kendali seperti opini orang lain, kekhawatiran yang berlebihan, atau kesenangan yang sesaat. Kesadaran bahwa waktu kita terbatas memberi dorongan untuk lebih bijak, lebih fokus, dan lebih sadar dalam setiap tindakan. Selain itu, memahami keterbatasan waktu membuat kita menghargai momen sekarang. Kita cenderung menunda-nunda, menunggu momen yang tepat, atau menaruh kebahagiaan pada masa depan. Stoikisme mengingatkan kita bahwa satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dengan kesadaran itu, kita belajar hadir sepenuhnya dalam setiap momen, menghargai hubungan dengan orang lain, bekerja dengan tekun, dan menikmati proses hidup, bukan hanya hasilnya. Kesadaran akan waktu juga menumbuhkan keberanian dan keteguhan. Kita tidak lagi takut mengambil langkah yang benar hanya karena risiko atau ketidakpastian. Kita sadar bahwa waktu kita terbatas dan membiarkannya berlalu tanpa bertindak adalah kesia-siaan. Kita menjadi lebih fokus pada nilai dan kebajikan, bukan pada hal-hal sementara atau pengakuan yang fana. Setiap keputusan dilandasi oleh kesadaran bahwa hidup tidak menunggu kita, sehingga kita belajar memilih yang paling berarti. Dalam praktik sehari-hari, hal ini berarti menyingkirkan hal-hal yang membuang waktu, mengatur prioritas,
dan membangun disiplin untuk melakukan yang penting. Menyadari keterbatasan waktu membuat kita lebih sabar dengan diri sendiri dalam proses belajar, tetapi juga lebih tegas dalam menolak hal-hal yang tidak relevan dengan tujuan hidup. Ia adalah pengingat untuk hidup secara sengaja, bukan hanya terbawa arus. Pada akhirnya, mengingat keterbatasan hidup bukanlah untuk menimbulkan kecemasan, melainkan untuk menumbuhkan kebijaksanaan dan fokus. Ini adalah pengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan yang tak tergantikan, setiap detik adalah peluang untuk menjadi lebih baik, lebih bijak, dan lebih bermakna. Dengan kesadaran ini, kita belajar hidup dengan penuh kesadaran, bertindak dengan tujuan dan menghargai setiap momen, karena waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Hidup ini terbatas. Kesadaran itu adalah hadiah stoikisme terbesar. Ia membebaskan kita dari penundaan, dari ketergantungan pada hal-hal yang fana, dan mengajarkan kita untuk hidup sepenuhnya dengan ketenangan, keberanian, dan kebijaksanaan yang tak tergoyahkan. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sebelum waktu itu habis.